PSI sebut isu ijazah Jokowi ada yang mengorkestrasi. PSI juga bilang kasus ijazah Jokowi berkaitan dengan calon wakil presiden 2029. Lalu siapa yang dimaksud? Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Valdo Maldini. Mas Valdo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga politisi dari Partai Demokrat yang lagi hangat dibicarakan. Ada Mas Didi Irawadi. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Dan ada juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Malam, Mbak Audrey semua. Ya, saya mau nanya dulu ke Mas Valdo nih. Mas Valdo, jadi sebenarnya siapa sih kasus ijazah yang mengorkestrasi ini benar dari partai politik? Iya, pertama Mbak Audrey, saya mau menyampaikan bahwa Pak Ahmad Ali itu bicara dalam konteks politik yang jujur dan apa adanya. Beliau bisa membaca dinamika yang sedang terjadi, terutama menjelang 2029 yang suasananya itu memang panas. Kita tahu semua partai. Masih jauh loh Mas, ini masih 2026. Semua saling menakar posisi, jadi wajar saja kalau isu-isu lama muncul kembali. Yang kedua Mbak, PSI itu sejak awal konsisten. Kami percaya pada negara dan penegak hukum. Berkali-kali juga saya sampaikan di sini bahwa soal ijazah Pak Jokowi sudah diuji berkali-kali. Berkali-kali juga masuk pengadilan dan berkali-kali juga ditolak karena tidak ada dasar hukumnya. Dan PSI punya satu prinsip Mbak, yang nuduh wajib buktiin, bukan yang dituduh yang harus membuktikan dirinya berkali-kali. Jadi negara ini kan negara hukum, nggak bisa bekerja pakai logika terbalik. Nah, soal Bang Benny, ini kan juga sesuatu yang udah disampaikan secara hukum dan sudah dijawab juga oleh Pak Syarif. Dan ketika beliau tadi menyampaikan ada yang belum menunjukkan ijazah, pasti arahnya ke Pak Jokowi. Makanya Pak Ahmad Ali menjawab dalam konteks politiknya. Karena bahwa isu ini selalu muncul menjelang kontestasi atau sedang panas-panasnya, dan beliau bicara soal tiket cawapres 2029 itu karena memang hari ini banyak figur yang bekerja keras untuk memanaskan mesin politik. Jadi itu bukan serangan ya, tapi itu pembacaan politik yang apa adanya. Tapi kalau dibaca politik dari untuk menuju 2029 ini aja belum 2026, masih akhir 2025, nggak kepagian Mas? Oh nggak ada Mbak, kalau kami kira ini juga sesuatu yang bisa dibaca bahwa realitanya hari ini mesin-mesin politik itu sudah mulai dipanaskan, apalagi sekarang sudah akhir 2025, 2026, verifikasi 2027, pendaftaran 2028, pemilunya baru 2029 Mbak, kampanyenya juga setahun. Jadi sebenarnya mesin-mesin politik itu sudah dipanaskan. Termasuk dari Partai Demokrat? Kami tidak bermain dua kaki. Kalau kami kritik, kami sebut namanya. Kalau kami bela, kami jelaskan apa adanya. Termasuk untuk kasus Pak Jokowi ini. Dan ini yang kami kira disampaikan oleh Pak Ketua Harian Mat Ali bahwa ya realitas politik kita hari ini sedang ada yang manasin, dan setuju juga kalau seandainya perlu dicek gitu kawan-kawan yang bergerak untuk membongkar dalam tanda kutip kasus ijazah ini siapa di belakangnya gitu. Karena kan ini udah lama sekali isunya gitu loh Mbak. Oke, emang benar Mas Didi salah satu yang manasinnya adalah dari partai Anda nih, karena berkaca kepada omongan dari Pak Benny pada saat rapat bersama dengan Kemendikdasmen dan juga para guru yang sebenarnya mungkin tidak ada kaitannya kala itu. Jadi gini ya, ini saya bicara sebagai orang politik dan juga sebagai warga negara ya. Perkenankan, saya sebagai warga negara yang awalnya tidak tertarik dengan isu ijazah ini. Tetapi lama-lama karena terus berkembang nggak berhenti, saya akhirnya mengomentari dan tertarik juga. Dan kebetulan juga Bapak Wapres itu kan dari Institute of Australia. Kebetulan saya lulusan sana. Kalau saya ditanya lebih banyak, siap menjawab. Tapi balik dulu ke masalah ini. Kalau kita bicara soal 2029, saya kira terlalu jauh ya. Kecurigaan pihak lain soal ijazah ini mengkaitkan 2029 terlalu jauh. Karena publik hari ini melihat dulu para calon-calon ini, ada yang sekarang sudah duduk jadi wapres, ada para menteri, ada kepala daerah, melihat bagaimana kebijakan mereka, lalu melihat apa produk mereka, lalu karya mereka berapa tahun ke depan, hasilnya apa. Lebih melihat ke sana. Kalau ijazah kejauhan saya kira. Terlalu jauh. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan peta politik cawapres 2029? Kejauhan. Karena saya bilang tadi, publik melihat apa yang menjadi ide, gagasan, lalu hasil kerja nyata. Ini kan belum kelihatan dari para calon yang ada, baru sepintas ya. Ya, kalau saya katakan baru setahun belum terlihat, akan terlihat 3 tahun. Jadi kalau ada rekan dari partai lain
curiga bahwa ini 2029 kejauhan. Tapi balik soal ijazah, sebenarnya bila mana mohon maaf ya, Pak Jokowi mencontoh Obama ya, atau apa namanya yang baru di Indonesia Pak Arsul Sani. Arsul Sani, ini selesai tidak sampai 5 menit urusan ya. Barack Obama apalagi nggak lebih berat ya, dicecar habis-habisan oleh masyarakat Amerika, dan dia tunjukkan di publik, dia tunjukkan selesai persoalan. Dan di banyak negara juga terjadi, bukan hanya Barack Obama dan Arsul Sani ya. Pak Arsul Sani saya memberi hormat, dia tunjukkan itu dan selesai masalahnya. Mas Didi. Jadi menunjukkan memang tunjukkan ke publik selesai. Jadi begini, jangankan ijazah bagi pejabat publik atau mantan pejabat publik, jangankan ijazah, harta kekayaan saja harus publik berhak mengetahui. Mas Didi, publik berhak mengetahui, apalagi ijazah. Jadi maksudnya dalam tunjukkan saja selesai persoalan. Karena kita meyakini kan berarti Pak Jokowi ijazahnya benar ya, ijazahnya asli, ijazah asli dan benar, tunjukkan selesai. Saya kira orang-orang yang selama ini menuduh tidak benar akan langsung berhenti manakala ditunjukkan. Kita lihat contoh Obama. Berarti artinya di sini Mas Didi ingin sampaikan adalah bahwa di sini Mas Didi ingin sampaikan adalah ya pernyataan dari Pak Beni kala itu ya memang hanya ingin meminta agar kasus ini selesai, tidak ada tunggang menunggangi dari kasus ijazah yang akhirnya berdampak kepada pemetaan Cawapres 2029. Saya sebagai warga negara yang menyaksikan ini melihat itu, saya kira tidak ada kaitannya. Jadi mempertanyakan, jadi bisa ditanyakan kepada siapa saja pejabat publik yang diragukan ya. Akte ijazah, bisa akte kelahiran dan lain-lain. Dalam kasus Obama kan akte kelahiran. Jadi saya kira pertanyaan yang wajar, karena pejabat publik seperti saya katakan tadi, jangankan ijazah, harta kekayaan saja publik berhak mengetahui, apalagi ijazah. Ya, resiko kita menjadi pejabat publik ya kita harus transparan kepada publik. Jika ini ditunjukkan tidak sampai 5 menit, 3 menit saja selesai persoalan, dan lama-lama gitu ya, akan kembali guyup dan adem. Saya mau asli, kita yakini asli jasa Pak Jokowi, tunjukin aja. Beres persoalan. Beres persoalannya sebenarnya yang diinginkan Demokrat adalah suara dari masyarakat. Tapi kalau dari Mas Agung melihat ini sebenarnya memang murni karena suara masyarakat, atau tadi karena ada yang kemudian menggunakan isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini dengan kaitannya di Cawapres 2029, kejauhan nggak sih kaitan itu? Ya, kalau dalam politik nggak ada yang jauh ataupun yang dekat, kapanpun bisa saja panas mesin itu. Tapi begini, secara kualitatif memang susah untuk dimungkiri bahwa isu ijazah ini dekat dengan teman-teman Partai Demokrat semacam itu. Jadi misalkan ada Mas Roy Suryo, ex Partai Demokrat. Ya, kemudian sekarang kuasa hukumnya ada Mas Denny Indrayana, ex Partai Demokrat juga. Nah, yang kemarin bersuara kenceng Pak Benika Harman, masih kader Demokrat. Nah, kemarin beberapa kali ada Bang Syarif Hasan, sekarang ada Pak Didi Irawadi, yang memang secara ya kebetulan ataupun tidak kebetulan memang mengawal isu ini secara terang dan secara tegas gitu, sehingga publik punya kanal yang jelas secara politik ketika membahas soal ijazah. Kok dekatnya ke yang biru ya, seperti baju saya malam ini seperti itu. Nah, yang kedua secara kuantitatif memang kalau dilihat dari banyak survei, Mas Gibran ini masih mendominasi kalau bicara soal wakil presiden. Tapi Mas Ahaye juga jangan dilihat sebelah mata, karena beliau punya bobot elektoral yang makin kesini makin progresnya meningkat. Apalagi beliau ketua umum Partai Demokrat seperti itu. Jadi kalau nalar kualitatifnya ketemu dengan kuantitatifnya, ini tinggal nunggu momentum aja. Kapan bisa mendapatkan wow vektornya Bang Didi Irawadi ya. Jadi saya melihat memang, jadi momen ini bisa dibilang dimanfaatkan. Ya, ini semacam beauty contest menurut saya. Pak Prabowo akan melihat apakah Mas Gibran tahan banting diuji dengan kasus ijazah ini ya, beserta keluarga Solo, dan di sisi yang lain apakah misalkan Mas Ahaye atau dengan Partai Demokrat bisa dalam tanda petik melihat situasi yang lebih beyond daripada ini, maksudnya menunjukkan kinerjanya, mengawal ijazah ya, tapi apakah memang bisa menjadi antitesis dari Mas Gibran dalam konteks bicara soal kinerja sebagai Menko Infrastruktur Wilayah semacam itu. Jadi ya kita publik diuntungkan dengan hal ini. Kenapa? Kita bisa memastikan siapapun besok yang mendampingi Presiden Prabowo sebagai wakil presiden memang wakil presiden terbaik. Dan hal yang menarik secara historik, memang belum ada
wakil presiden yang terpilih kedua kalinya sepanjang sejarah Republik kita. Sehingga Mas Gibran Presiden mau nggak mau, ada tapi wapres. iya, ini tantangan besar bagi Mas Gibran dan PSI untuk menjawab fakta sejarah Kecuali itu. Pak JK meskipun beda Betul, ada tahun sekuensnya, ya. ada jaraknya. Nah, belum ada yang berturut-turut. Nah, ini tantangan bagi PSI. Bagaimana menghandle isu ijazah ini supaya apa? Supaya membantah sejarah dan membuat sejarah baru. Gimana tuh PSI menjawabnya, dan betul kan nanti juga Mas Ahaye ini sudah disiap ancang-ancang nih di 2029 dan ada kaitannya juga dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Usai jeda ya Bapak-bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dasarkan tadi analisanya dari Mas Agung nih, Mas Faldo, emang benar nanti ada yang head to head calon wakil presiden 2029 bersama dengan Mas Gibran nih, artinya ada pesaingnya Mas Gibran dan bisa aja dari Partai Demokrat. Ya, kalau bicara hitung-hitungan politik ya, kalau Demokrat 7%, terus ada PDI sekitar 16-18, itu udah bisa running tuh 20% sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, tentunya upaya ini juga bisa juga ke arah sana. Dan yang namanya kekuasaan semuanya harus siap-siap lah Mbak. Hari gini gitu loh, hari-hari itu terasa makin cepat kalau kita bekerja terus. Hari itu lama kalau kita kagak ngapa-ngapain Mbak. Itu lama sekali hari. Nah, jadi kalau mau menjawab sedikit yang Pak Didik bilang tadi, kalau lah Pak Arsul Sani, Pak Obama gitu, ya itu hak beliau lah. Tapi kan itu nggak bisa kita jadikan standar bahwa semua orang harus melakukan hal yang sama. Apalagi ini udah diuji berkali-kali. Kalau setiap tuduhan harus dijawab dengan dokumen pribadi, nggak maju-maju negara ini. Karena Kita udah akan kelamaan sibuk kalau kata Mas Didi bilang. memuaskan para penebar rumor dan pemfitnah gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Mat Ali adalah sebuah realitas politik yang kita juga tidak bisa nutup mata gitu, bahwa koalisi Pak Prabowo 58%, ada upaya mungkin yang ingin menggergaji nih kesolidan ini gitu. Kita sih tentu Demokrat kita mitra, hormat juga, dan kita juga pengen ada jelas-jelasan gitu bahwa kalau seandainya nggak Pak Jokowi siapa gitu loh. Karena ini kan yang bikin kita bisik-bisik di politik, ini yang bikin kita mabuk Mbak gitu. Karena kan kalau kami PSI kritik gitu, kita sebut namanya. Kalau kita bela, total kita sebut juga namanya. Seperti apa yang kami lakukan ke Pak Prabowo, apa yang kami lakukan ke Pak Jokowi, Mas Gibran. Bahkan kalaupun seandainya Pak Menko Ahaye pun melakukan yang betul karena bagian dari pemerintah, kita akan lakukan. Ya, jadi mengkritik pun begitu. Jadi yang terjadi sekarang juga kami lihat beberapa petinggi dari Partai Demokrat, Pak Beni ngomong begini, Pak Syarif ngomong begitu, habis ini Mas Didik ngomong begini lagi. Nah jadinya kan ini harus kita sama-sama luruskan gitu, karena Bang Beni keras bicaranya, tapi ketika direspon oleh publik, ya agak mundur lagi setengah-setengah. Kami menghormati Demokrat ya sebagai mitra demokrasi. Tapi kalau bicara isu sepenting ini kami kira perlu konsisten. Jangan hari ini lempar, besok bilang bukan ke situ. Gitu. Kalau gitu kita tanyain ke posisi Partai Demokrat yang ingin dipertanyakan sebenarnya apa sih kaitan dengan ijazah ini? Soal politiknya kan Pak Beni, Pak Syarif sudah bicara. Saya ini sebagai mantan insert loh. Jadi sama-sama alumni bareng sama Pak Wapres ini ya. Jadi saya terpanggil untuk bicara ini ya. Saya terpanggil, saya lulusan sana dan saya banyak tahu ya, saya di insert ya kalau itu untuk semacam kursus bahasa, tapi itu di event lain aja. Jadi kembali lagi, terlalu kecil kalau kita mengkaitkan ini dengan 2029. Menurut saya terlalu kecil ya. Karena seperti saya katakan tadi, pejabat publik yang sudah menjabat dan selesai menjabat adalah harus publik berhak mengetahui apa yang ada pada pejabat publik itu, apalagi sekedar ijazah ya tadi saya bilang, hal-hal yang lain, harta kekayaan dan lain-lain aja publik berhak mengetahui. Kenapa harus dibikin jadi panjang dan ribet, jadi jadi lari maraton begini. Sebenarnya kan urusannya hanya 3 menit, 5 menit selesai, ditunjukkan selesai semua, dan saya siap di belakang Pak Jokowi manakala ditunjukkan itu tetap dituduh palsu. Kalau ternyata benar, saya akan orang pertama yang ikut membela Pak Jokowi ya. Jadi apa yang diragukan lagi? Kan selama ini diyakini oleh Mas Maldini, oleh para lawyer, jangan dong dibikin panjang begini. Kasihan rakyat ya. Banyak hal-hal lain yang lebih besar ya di negeri ini. Jadi energi kita jangan dihabiskan ke sini. Cukup dengan tampil ke depan publik, mencontoh Obama, mencontoh Arsul Sani,
mencontoh kalau nggak salah pernah kasus di Jepang dan di berbagai belahan dunia lain, itu selesai nggak sampai 5 menit urusannya, dan publik nggak bertanya-tanya lagi karena ternyata tunjukin ya benar ini ya. Saya orang pertama yang akan berada di Pak Jokowi. Mas Faldo. Kan itu ijazahnya benar ya, tunjukin aja. Iya. Selesai masalah. Nah itu poin standingnya dari Demokrat tadi tunjukkan saja sebenarnya kalau memang benar gitu supaya bisa selesai. disampaikan juga ke Pak Roy Suryo dan Mas Denny Indrayana, Bang Didi, karena mereka tuh yang kagak berhenti-berhenti. Kami ini tukang jawab aja Mas, gitu. Karena kami menjawab karena kami gatel juga gitu loh. Karena kan bagi kita, Mas, kita mungkin bisa agree to disagree lah Mas dalam hal ini. Kalau Mas Didi bilang, oh ya harus ditunjukin. Kalau bagi kami, jangan Mas. Kalau semua orang yang dituduh nunjukin ijazah, kacau kita berepublik. Tapi kan proses hukum jalan. Ya udah, biarin aja jalan. Dan kami kira kita sama-sama kembali ke jalur yang sehat aja. Kalau mau kritik aja kebijakan, debat data gitu. Jangan hidupkan isu-isu yang jelas-jelas. Mas Faldo, saya kira nggak ada yang kacau Mas Faldo. Justru dengan cara itu lebih bijak, lebih manusiawi. Tidak ada seperti Pak Obama ya dan lain-lain, nggak dibawa ke proses hukum. Sebenarnya Obama kalau mau bawa ke proses hukum mudah sekali. Dia sudah menunjukkan dan diakui publik, dia menang, dia tunjukkan selesai. Ya. Tapi ya ini kembali lagi terserah Pak Jokowi ya. Tapi saran saya, kalau ditunjukin, begitu publik yakin, begitu semua yakin, saya orang pertama yang partai dari Demokrat dan dari publik yang berada di belakang Pak Jokowi. Kan simpel kan? Dan selesai urusan. UGM, kepolisian, semua instrumen sudah terlalu panjang. menyetujui. Jadi ya kita lihat aja Mas. Jadi ya kita lihat aja yang jelas. Kalau bagi kami menjawab dan kita menjaga rasionalitas publik juga Mas. Jangan sampai besok anak saya yang lagi kuliah di luar negeri tiba-tiba pulang dituduh, anak saya harus buktiin kita nggak cocok kayak gitu. Tapi Mas Faldo ini pejabat publik, presiden 2 kali loh, dan kita kan presiden yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Kenapa takut? Itu hak Mas. Saya orang pertama yang akan di belakang beliau kalau ditunjukkan ya, karena kita meyakini itu benar ijazahnya. Iya, ragu-ragu. Ya benar, kita benar. Yakin betul ini. Yakin betul ini benar. Dan mungkin teman-teman yang hal-hal bijak ini bakal kecapean. Kan simpel kan? Ya itu hak beliau Pak. Tapi kalau semua orang begitu, nanti Bapak dituduh juga akan menunjukkan gitu loh. Kan nggak bisa begitu di negara. Oke, sebentar Bapak-Bapak, saya mau ke Mas Agung dulu nih buat nengahin. Nah, sebenarnya perdebatan seperti ini, ya bisa kita memang PSI dan juga Demokrat, apakah ini juga semakin menguatkan bahwa posisi masing-masing nih, bahwa Demokrat tadi ya mungkin saja bisa diuntungkan dengan kasus ini, dan PSI juga tetap standpoint bahwa ya tidak perlu ditunjukkan. Ya, kalau saya melihat memang ada cerita yang belum selesai di masa lalu sebenarnya antara Demokrat dengan Pak Jokowi ya. Kita tahu Mas Ahaye diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi itu 9 bulan sebelum Pak Jokowi lengser. Artinya selama 9 tahun, 3 bulan, Demokrat itu memainkan narasi penyeimbang di masa Pak Jokowi. Dan di masa itu pula terjadi hampir pembegalan Partai Demokrat yang gagal itu. Nah, saya kira cerita itu sedikit banyak membuat luka tersendiri dan noktah tersendiri di sisi Partai Demokrat yang menurut saya akan sangat sulit dilupakan. Dan sementara di sisi PSI, isu ijazah ini juga noktah hitam juga yang melukai. Jadi mungkin sepele ijazah, tapi hentakannya hari ini itu banyak mempengaruhi Jokowi efek yang kemungkinan akan digunakan lagi di 2029 untuk mendongkrak PSI, Mas Gibran maupun keluarga Solo lainnya untuk memastikan mereka mendapat posisi panggung elektoral yang strategis. Nah, yang terluka ini kan akhirnya bercerita hari ini yang kita lihat, dan menurut saya bagi publik bagus sehingga objektivitas itu bisa dicapai dan publik bisa mengawal betul kasus ijazah ini seperti apa, dan ya cerita masa lalu yang belum terselesaikan itu bisa terungkapkan dengan baik, dengan sehat, lewat mengawalnya isu ini oleh Partai Demokrat. Karena cerita ini juga sempat disampaikan kemarin pada saat dialog Kompas Petang bersama dengan Pak Syarif, Mas Agung, isu soal ijazah ini kemudian juga diomongin soal kembali lagi isu Partai Demokrat yang pernah dibegal pada saat membegal ya. Pada saat Pak Jokowi masih memimpin sebagai presiden. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini ada kaitannya nih dengan mengorkestrasi isu ini kemudian menjadi panjang karena yang tadi luka lama? Ya, kalau saya langsung ataupun tidak langsung sebenarnya
bisa dikaitkan, bisa enggak. Tapi kan kalau mengacu pada statement Pak Syarif, ini bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pak Beni untuk memastikan misalkan kepolisian menunjukkan tupoksi yang transparan, yang jelas bagaimana mengungkap kasus ini sebenarnya tanpa tendensi apapun. Nah, itu yang ditunggu publik. Bagaimana ke depan kasus ini seterang-terangnya dibuktikan secara hukum, secara transparan, profesional. Supaya apa? Tidak ada lagi sangka, prasangka, praduga yang tidak perlu, yang mengitari opini dan persepsi publik. Yang itu merugikan PSI, Pak Jokowi, keluarga Solo, pun pihak-pihak yang selama ini dianggap dalam tanda petik menyebarkan rumor yang tidak benar, Mas Roy Suryo dan teman-teman seperti itu. Oke, Mas Didi, sebenarnya kalau dari isu ini kemudian diuntungkan juga nggak sih Partai Demokrat dengan standing point-nya tadi dengan cara sudah mengusulkan untuk menunjukkan saja ijazah? Saya luruskan dulu, saya kira nggak ada dendam dan tidak ada luka ya. Saya kira agak berlebihan Mas Agung, karena kita lihat Pak Jokowi kan baik ya, setelah menjabat juga merangkul Partai Demokrat ya duduk di sana ya. Jadi isu ijazah ini isu murni, saya kira publik berhak ingin mengetahui ya tentang mantan pejabatnya ketika ada pihak-pihak yang meragukan, kan masa yang simpel ya. Jadi nggak ada soal luka tuh terlalu jauh ya, dendam-dendam nggak ada, karena terbukti tadi saya bilang Pak Jokowi mengangkat ketua umum kita. Cerita ya, yang belum selesai Bang Didi. Jadi saya kira kembali lagi tunjukin aja lah, beres lah persoalan. Saya juga capek nih ngikutin ini dari awal, saya nggak tertarik. Saya jadi tertarik. Dan nggak ada diuntungkan juga Partai Demokrat dengan isu ini, Mas Didi? Ada diuntungkan nggak sih Partai Demokrat dengan isu ini? Saya kira bukan isu ini yang akan menguntungkan Demokrat dan partai manapun ya, tapi bagaimana program kerja yang baik, bagaimana para kader dan para menteri atau anggota parlemennya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan juga membuahkan satu hasil yang nyata bagi publik dalam 2 atau 3 tahun ke depan menjelang pemilu. Karena kalau dari isu ini mungkin ya publik hanya ingin mengetahui aja, ingin mengetahui ini kok nggak beres-beres di isu ini, padahal bisa selesai hanya 5 menit, kok nggak beres-beres sampai hari ini. Itu aja publik. Jadi dan terakhir publik berhak mengetahui hal itu ya, berhak ya. Di negara demokrasi, di negara menjunjung tinggi demokrasi. Jadi kalau dari PSI sendiri sebenarnya cara untuk mengakhirinya seperti apa nih supaya juga tidak ada yang lebih diuntungkan, tidak ada yang lebih dirugikan? Singkat aja Mas Waldo. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Mat Ali betul apa adanya. Kita di politik nggak boleh 2 kaki kami kira, dan kami PSI percaya rakyat bercerdas dan rakyat juga tahu siapa yang pada akhirnya berjuang untuk kewarasan publik. Kita sama-sama berjuang untuk kewarasan publik. Ijtihad kami adalah begini, mungkin Demokrat punya perspektif lain, tapi nggak masalah. Dalam artian kita jadi tahu, Pak Beni ngomong begini, Pak Syarif ngomong begitu, Mas Didi hari ini ngomong begini. At least masyarakat pada akhirnya tahu posisi Demokrat seperti apa. Oleh karena itu, izinkan kami terus berjuang Mas Didi untuk menjawab tuduhan Pak Roy, Pak Denny Indrayana, dan bapak-bapak lainnya. Selamat berjuang, tapi ya bikin simpel aja 5 menit selesai dan kita akan di belakang Pak Jokowi. Sayangnya kawan-kawan ini nggak pengen sesimpel itu, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya. Mas Didi terima kasih, Mas Waldo terima kasih, Mas Agung terima kasih juga. Selamat malam Bapak-bapak.